Saya sosialisasikan ke masyarakat bahwa tahun depan kita akan pilkades. Ya. Repotnya adalah undang-undang kali ini orang luar pun bisa menjadi calon, bisa mendaftar sebagai calon kepala desa di desa kita. Oh iya. Nah, itu satu persoalan. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senja, salam traveling. Sobat traveler, sobat pebisnis di seluruh Indonesia, semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan berlimpah rezekinya. Senja ini, menjelang maghrib ini, saya kedatangan tamu istimewa untuk kanal Travelebo. Siapa beliau? Beliau adalah Kang Wahyudi Nasution. Salam dulu Kang Wahyudi. Kenalan. selamat sore, selamat senja. Salam Travelebo. Yes. Perkenalan sebentar. Jadi beliau ini namanya Wahyudi Nasution, tetapi kalau di desa ini lebih dikenal dengan sebutan Pak Bayi. Dan di pendopo inilah beliau mempunyai banyak gerakan sosial untuk anak-anak muda maupun komunitas-komunitas yang ingin membuat banyak perubahan. Nah, kali ini kita akan bicara, kenapa saya datang ke sini, karena desa beliau ini namanya Desa Jemawan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Kecamatan Jatinom. Kecamatan Jatinom, ya, Klaten, Jawa Tengah. Ini ternyata sejak tahun 2018 lalu itu menjadi desa yang kompetisi kepala desanya tanpa politik uang dan bisa diwujudkan. Artinya selama proses pemilihan kepala desa itu semua calon diharapkan mengeluarkan uang, semua tim sukses dilarang mengeluarkan uang untuk menciptakan politik bersih di desa ini, sehingga nanti menjadi desa yang jalannya pemerintahan juga bersih. Nah, mari kita korek selanjutnya. Pertanyaan pertama ini, Ya, Pak Bayi, gimana itu kok ketika yang lain-lain pemilihan kepala desa bertabur uang, kok tiba-tiba punya ide khusus di desa saya, Desa Jemawan ini harus ada pemilihan kepala desa tapi tanpa politik uang? baik Kang Ibu, terima kasih. Kebetulan saya ini sejak akhir 2017 ditunjuk, resmi mendapatkan SK Ya. sebagai Ketua BPD, Badan Permusyawaratan Desa Jemawan. Jadi semacam Berarti setahun sebelum ada agenda sebelum pilkada. ya, sebelum pilkada Pilkades. ada pengisian pergantian BPD Mm-mm. dan saya ditunjuk jadi ketua. Nah, sebagai ketua BPD tentu saya berkepentingan karena agendanya kemudian ada agenda besar pemilihan kepala desa. Saya harus menyelenggarakan, bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Ya. Saya kondisikan setahun sebelumnya.
1 tahun Sebelumnya. agenda Pilkades. Ya, saya sosialisasikan ke masyarakat bahwa tahun depan kita akan Pilkades. Ya. Repotnya adalah undang-undang kali ini orang luar pun bisa menjadi calon, bisa mendaftar sebagai calon kepala desa di desa kita. Oh iya. Nah, itu satu persoalan. Kemudian saya sampaikan bahwa kalau kita masih menerima politik uang, amplopan kandel-kandelan, tentu akan dengan gampang orang luar masuk ke sini yang punya modal, kemudian kita akan dipimpin oleh orang dari luar. Apakah Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa menerima itu? Tidak. Poin pertama adalah edukasinya di level kalau itu tadi ya, kalau ada dari luar maukah kita? Nah, itu ternyata bagus. Kalau kita kompromi dengan politik uang, maka akan dengan gampang kita akan dimasuki orang dari luar. Ya. Karena ada desa sebelah sana di kecamatan sebelah itu juga begitu. Incumbent mau maju periode yang ketiga, dia mungkin juga terlalu pede lah, tidak ada orang yang berani daftar di warganya. Ya. Ternyata di pendaftaran terakhir orang luar desa daftar. Dan dengan modal yang cukup kuat. Ya. Akhirnya hasilnya tumbang. Ya. Nah, saya tidak ingin itu terjadi karena kemudian dalam perjalanannya kalau orang luar pasti tidak menguasai permasalahan desa, sosiologi masyarakatnya bagaimana, budayanya bagaimana, juga akan kesulitan, dia akan beradaptasi padahal masa jabatan cuma 6 tahun. Ya. Maka tidak kita harus munculkan pemimpin dari kita sendiri. Itu yang saya sampaikan ke masyarakat. Kemudian ditambah lagi kalau di forum-forum pengajian di Ranting Muhammadiyah di Jemawan sini dengan tidak terlalu sulit kita sampaikan perihal haramnya riswah. Betapa itu haram dan hukumannya yang memberi dan diberi, yang memberi dosa besar, yang jadi perantara pun dosa besar. Nah, akhirnya singkat kata terlaksanalah pilkada dengan 2 calon. Dua calon ini sama-sama tidak pakai uang, karena masyarakat sudah kita kondisikan untuk menolak politik uang. Nah, kemudian terpilihlah Mas Joko Purnomo. Yang terpilih ya. Ini kebetulan sebelumnya sekretaris BPD saya. Oh iya. Ya, dia berminat maju, ya saya kita dorong dan maju dan tanpa uang sedikit pun kecuali biaya operasional. Ya. Kalau biaya operasional itu kan ya untuk kumpul-kumpul merokok, ngeteh, ngopi, bukan menyuap orang lah. Bukan riswah, insya Allah bukan riswah. Sehingga dia menjadi kepala desa sekarang juga dia tanpa beban. Tanpa beban harus mengembalikan modal. Sementara di beberapa desa yang lain kan habis 600 juta, 800 juta. Ada miliaran itu. 1 miliar, ada yang 2 miliar. Kan kasih. Enggak sehat. Ada yang baru dilantik beberapa bulan kemudian sakit dan meninggal. Padahal habis 1,5 M. Kasihan sekali kan. Nah, itu jangan sampai terjadi. Bagaimanapun politik uang harus kita hindari. Saya setuju itu. Cuma ini Pak Bay, waktu pertama mencetuskan ide itu, entah di masjid atau di kelurahan atau di tempat pemuda, apa nggak muncul perlawanan atau semacam nggak mungkin itu, mustahil itu gitu? Ini pertama kali saya lontarkan pas Ramadan. Saya ingat sekali Ramadan pengajian di sini. Ya. Saya sebagai ketua panitia saya sampaikan sambutan. Ya. Dan saya sampaikan bahwa saya sebagai ketua BPD menyampaikan informasi bla 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 dan soal anti riswah. Ya, soal mari kita mencari pemimpin yang terbaik, yang paling jujur, yang paling punya kemampuan. Mari mudah-mudahan nanti di antara jamaah ini ada yang mendaftar, di antara kita ada yang mendaftar. Jangan sampai ada orang dari luar yang mendaftar menjadi kepala desa di sini, kan? Nah, sudah saya kondisikan. Kemudian pas di pertemuan Ranting Muhammadiyah Jemawan, itu kan tokoh-tokoh di setiap desa ada, ya. Dan itu saya sampaikan. Disambut juga? Iya, sambut juga. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian pemuda-pemuda membentuk Satgas Anti Politik Uang. Wis, mantap itu. Disambut juga ya? Sambut juga. Jadi teman-teman pemuda bergerak cepat, ya.
Jadi Enggak, wacana- sebelum diteruskan, Ya. diteruskan. Itu kalau sering saya temui di tempat-tempat lain, justru pemuda ini kadang-kadang ngomong ini, wani piro gitu. Di sini kok bisa malah oke, kita siap bentuk satgas anti politik uang. Kita teruskan. Alhamdulillah di sini tidak. Ini Ya. teman-teman pemuda Muhammadiyah. Iya. Jadi mereka cukup paham lah Ya. betapa haramnya riswah, betapa merugikannya politik uang, betapa politik uang hanya akan menghasilkan pemimpin-pemimpin palsu. Ya. Itu teman-teman pemuda Muhammadiyah cukup paham itu di Ya. sini, sehingga mereka berkoordinasi dan membentuk satgas anti politik. Tugasnya apa? Waktu pertama kali dibentuk tuh, berapa orang atau berapa tugasnya? Ya puluhan, dan di setiap duku Setiap ada. desa itu ada ya? Dan mereka mengawasi siapa orang desa sini yang bermain-main dengan politik uang, dia akan datangi dan dia tegur, dan dia larang. Spanduk atau apa gitu, selebaran? Malah nggak begitu, malah Nggak begitu. didatangi. Berarti Kalau ada yang edukasi bener ya? ada yang mencurigakan mau bermain-main politik uang, dia langsung datangi. Oh iya. Sehingga tidak ada yang berani Iya. bermain-main dengan dalam pilkada kemarin, pilkades kita kemarin. Nah, Rabu berjalan dan akhirnya Mas Joko Purnomo tampil sebagai pemenang. Rabu selesai, saya Kamis ditelepon dari Bawaslu. Dari Bawaslu Bawaslu Kabupaten. Kabupaten. Oh iya. Dia konfirmasi, apa benar Himawan kemarin pilkades tanpa politik uang? Iya. Iya benar. Ah ya benar, iya benar, demi Allah ya benar. Akhirnya dia melamar Jemawan dijadikan percontohan desa anti politik uang Untuk Kabupaten Klaten. untuk Kabupaten Klaten. Nah, tapi ya begitulah, mereka kan memang butuh prestasi ya Bawaslu ya. Betul. Meskipun prestasi itu yang membuat desa sendiri itu kan. Tapi mereka pengen punya prestasi, sudah membina masyarakat dengan gerakan anti politik uang. Dan oke, kita oke saja, mari kita kerjasama, mari kita sebarluaskan, mudah-mudahan desa-desa lain juga mengikuti ya, dan bisa menghindari politik uang. Tapi masalahnya beda lagi kalau pilkada atau pilgub, ternyata beda lagi. Iya. Anti politik uang ternyata hanya di sini, pengalaman kami baru bisa kami terapkan di pilkada. Di desa ya, karena ada ikatan emosional calonnya dengan desanya. Jadi langsung bersentuhan dengan kepentingannya sendiri kan pilkades. Tapi ketika pilkada, pilek, wah itu maklar-maklarnya kan banyak, pemainnya banyak. Oligarki kalau bahasa Ya, sekarang. sehingga kesulitan juga kita membendung itu. Ya tapi kalau ada satu desa aja bisa, itu artinya tetap ada optimisme lah, meskipun itu Ya. kapan terjadinya, tapi ini bisa menjadi virus. Makanya ingin saya angkat di sini. Ya. Pertanyaan berikutnya, waktu pemilihan itu terjadi, kan nggak ada yang terima uang tuh warga, Nggak ada. karena nggak boleh. Ya. Partisipasinya berapa persen dong? Biasanya orang wani piro tak coblos. Nah ini bagaimana di Ada sini? 90%. 90%. 90%. Luar biasa loh itu. Kalau 10% yang tidak datang itu Ya, karena karena boros, perhalangan lah ya. kerja di luar, Kerja di atau luar, yang atau udah sakit, terlalu atau tua, ya, gitu. tua atau sakit gitu kan. Alhamdulillah. Dan asiknya begini Mas Ibu, Iya. pihak yang kalah pun tidak sakit hati dan tidak dendam. Iya. Lo yang memang nggak keluar apa-apa juga ya Iya, secara betul. material. Dan dia kan, dan ini kan permainan jadi fair. Fair. Ya. Jadi dia kalah bukan dikalahkan oleh politik uang, bukan karena kalah kandel amplopnya, Oke. tapi memang masyarakat memilih si dia gitu kan. Maka semua juga bisa legowo dan tidak ada dendam dan baik-baik saja. Akhirnya masyarakat memilih dia dan yang terpilih Mas Joko Purnomo ini. Ya. Pertanyaan saya, kan calon nggak boleh tim suksesnya bagi-bagi uang yang biasanya dilakukan di tempat lain. Lalu apa selama masa kampanye ini yang dilakukan calon itu sehingga warga yakin Mas Joko saya pilih, gitu ibaratnya, atau si X yang saya pilih. Terus kampanyenya melalui apa Itu gitu? loh maksudnya. Kalau kita ya kan banyak majelis-majelis ya. Heeh. Majelis ada pengajian-pengajian, ada pertemuan arisan, Oke. ada pertemuan RT, itu semua yang dimasuki. Hmm. Dan para calon ini juga bahkan terjun bersama-sama. Adu program di tempat, Iya. di forum-forum itu Jadi ya. diundang di pertemuan RT mana mereka datang berdua. Oh gitu. Iya, Saya bisa, luar biasa ini. bisa. Sehingga selesai ya sudah selesai gitu aja, tidak ada masalah. Tidak ada dem-deman, tidak ada
tidak ada seri-serian, atau bahkan kalau dulu kan ada sampai jutaan dan berantem antar sedulur karena beda pilihan. Ya. Di sini tidak Tidak ada. terjadi. Ini 2018. Ini sudah 2021, berarti Ya. hampir 3 tahun. Betul. Tingkat kepuasan dengan memilih beliau dengan program yang dijalankan mungkin sudah ada yang bisa dibaca di masyarakat. Antara mereka ketika adu program di forum-forum dengan yang dijalankan dan bagaimana masyarakat menyambutnya atau kan pemimpin itu antara janji Ya. dan realita ya. Betul, betul. Nah, baru dikatakan benar-benar pemimpin. Apa yang terjadi dengan Desa Jemawan dengan Pola Baru Pelkadesnya? Masyarakat Jemawan itu cukup sabar. Oke, Artinya tidak gigi mongso. ya, Jadi membiarkan kepala desa yang baru ini berproses. oke, Dan ini sedang berproses dan insya Allah dalam waktu ke depan ini akan ada perubahan, ada program-program yang bagus, diantaranya BUMDes, ada Oke. membangun rest area. membangun rest area, oke. Ya. Ini ya, menjelang ada tol baru Jogja Solo ini. Iya. Oke, Kemarin yang kita undang jadi konsultan untuk master plan-nya Mas si Dwi Mas Handono. Dwi Handono. Oh iya. Kita undang ke sini dan Memang dia dalam spesialisnya. waktu dekat ini akan dia sampaikan konsep dan memang kami tunggu. Janjinya maksimal seminggu konsepnya sudah selesai. Dan saya tadi sudah ketemu Mas Joko kepala desa, dia nunggu. Begitu Mas Ibu. Iya. Kalau melihat kondisi desa-desa pada umumnya di Jawa ya, sebetulnya kalau dengan upaya yang serius dari BPD sama panitia mungkin ya, dan tokoh-tokoh desa, mungkin nggak pola money politik itu tercipta di Pelkades di desa-desa yang lain? Mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Kunci-kuncinya apa? Kalau Kunci-kuncinya dari BPD dulu harus. BPD dulu Ya. harus satu suara ya. BPD dulu. Dan kemudian dia harus rajin memberikan penyadaran kepada masyarakat. Dua, edukasi kepada Ya, masyarakat. edukasi kepada masyarakat. Harus rajin. Kalau tidak ya ngapain dia jadi BPD? Oke. Kalau nanti kemudian proses dari kerja BPD hanya menghasilkan pemimpin yang sekedar kuat amplopannya, Oke. bukan pemimpin yang berkualitas di desanya, gitu kan? Jadi kuncinya menurut saya dari BPD dulu. Ya, BPD. Ya, Anak-anak muda relatif muda ya, sebenarnya ya. relatif mudah. Ibu-ibu juga lebih Bisa muda kita ya. kondisikan. Artinya apa yang terjadi di Desa Jemawan sebetulnya teman-teman semua di seluruh Indonesia, kalau ada satu pionir aja di kalangan BPD dan pemudanya mengkondisikan agar tidak terjadi money politik dalam Pelkades di desanya masing-masing, pasti bisa seperti yang terjadi di Jemawan. Kalau itu terjadi, saya kira Indonesia ini akan bersih dengan sendirinya. Kalau tiap desa juga bersih kepala desanya. Ada terakhir yang ingin disampaikan? Kalau kita masih kompromi dengan politik uang, Oke. maka selamanya pemenangnya hanya para bandar. Pemenangnya hanya para bandar. Iya, para bandar yang tahu sendiri yang namanya bandar judi itu kan Ya. ya gendo-gendo itu. Iya. Ya, itulah yang terjadi. Nah, akhirnya dana desa tetap diselewengkan Iya. akhirnya ya, nggak kembali ke Maka masyarakat. korupsi tidak akan hilang. Oke. Karena orang kemudian berpikir mengembalikan modal yang sudah dia keluarkan dalam prosesnya, toh. Ya. Itu baik itu kepala desa maupun bupati maupun DPRD, DPR sampai presiden, selama masih masyarakat kompromi dengan politik uang, ya hasilnya harapannya banyak pemimpin yang koruptif, Oke. banyak koruptor. Sepakat. Itu belum termasuk yang bicara dosanya ya. Iya, Dunia akhirat belum tadi ya. soal dosanya. Baik, Gitu. sahabat Travelebo, itu bincang singkat kita. Kapan kita ulik lagi. Tapi kalau teman-teman dari desa yang lain pengen tahu lebih detail bagaimana memprogram sebuah Pelkades yang agar tidak terjadi politik uang di dalamnya, boleh kira-kira datang langsung ke Desa Jemawan. Gue silahkan kesini sambil ngopi gitu. Oke, jadi Pak Bayi ini punya satu pendopo ini, yang pendopo ini boleh didatangi oleh siapapun dari manapun yang ingin sharing atau ingin diskusi atau bahkan ingin membuat kegiatan bersama komunitasnya di sini boleh, ya, karena memang ada ruang untuk
diberikan, disiapkan untuk kita saling berbagi untuk membuat gerakan sosial yang lebih baik untuk masyarakat. Itu saja, kita akan ketemu lagi di tayangan Travel Info yang lain. Jangan lupa untuk bahagia. 3 hal kita lakukan: ngudut, ngopi, dan traveling. Kenapa traveling? Karena dalam setiap perjalanan kita akan ketemu dengan teman-teman atau orang baru, ketemu dengan ilmu baru, dan ketemu hikmah-hikmah kehidupan yang baru. Kita ambil yang baik untuk memperbaiki diri kita dan masyarakat kita. Itu saja, sampai jumpa lagi di kanal Evo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Bayi. Ya, makasih. Ya. Lebih dari 10 menit paling ini. Oke.